kalau diakumulasiin ini dia udah 100 juta. Sama halnya kayak semisal gini, kita balik aja. Semisal di bulan Juni dia dapatnya 30 juta. Terus di bulan Desembernya dia dapatnya 70 juta. Nah, gimana cara perhitungannya? Ya yang bulan Juni ini dikali aja sama 5%. Gitu. Yang bulan Desember gimana perhitungannya? Yang bulan Desember itu perhitungannya bukan kayak gini. Bukan 50 jutanya kena 5%, terus 15%-nya di 20 juta, bukan. Tapi karena diakumulasiin, yang kena itu kan dia di lapis pertama, berarti yang kena kan 20 juta doang nih. Berarti ini yang 5%-nya itu 20 juta. Nah, yang lapis keduanya itu yang 50 juta. Gitu. Paham nggak? Buat pengenaan tarifnya. Nah, ya jangan dibalik ya. Jadi tuh nama kalau di PPh 21 kan dia tarifnya kalau akumulasi gitu kalian perlu perhatiin ya. Dia tuh diterimanya di bulan apa. Terus penghasilannya itu sudah penghasilan keberapa gitu. Itu buat perhitungan yang ini. Ini nanti yang bukan pegawai ada sih yang kayak gini. Dipisah juga, cuma dia lebih complicated lagi ya karena harus dikali sama norma dulu gitu. Nah, oke, ada yang terima kasih. oke, sama-sama. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kak, maaf aku masih kurang ngerti yang dana pensiun itu kan yang pertama yang 20 juta sampai 15 juta kan langsung dikaliin sama 5% itu. Tapi kenapa? Terus yang 15, terus kenapa yang 25 jutanya dipecah lagi, Kak? Jadi gini, ini ya, jadi itu gini, sekarang kita mainnya pakai logika ya. Ini kan 20 juta. Ini kan kalau semisal dia nerima dana pensiun dan lain-lain, di mark di otak kalian, itu penghasilannya diterima berapa kali dan dalam 1 tahun ya diterima berapa kali dan dia wajib diakumulasiin. Jadi bukan pernah misalnya nih kalau semisal dia nerimanya 3 kali, semisal dia di dalam peraturan gak disuruh akumulasi, berarti setiap dia dapat itu langsung potong 5%, 5%, mau dia nerima 5 kali dipotongin 5% semua. Tapi kalau semisal dia di peraturan wajib diakumulasiin, berarti bulan sebelumnya dia dapat berapa buat tahu tarifnya di bulan berikutnya. Nah, ini kan di bulan yang pertama dia kan narik 20 juta nih. 20 juta itu kalau dibatas apa namanya? Dibatas tarifnya, itu kan masih kena tarif yang 5%. Kemudian dia narik lagi 15 juta. Nah, 20 ditambah 15 kan berarti dia range-nya masih 35 juta kan. 35 juta kan berarti masih kena tarif 5% juga. Nah, ketika dia ditambah sama yang 25 juta ini, berarti harus kita pecah karena 35 ditambah 25 itu berapa? 60 kan? 60 juta kan? Berarti dia ada yang 15 jutanya kena 5% dan 10 jutanya kena 15%. Gitu loh. Ini sebenarnya tuh cuma bagaimana cara dia dibayarkan aja. Contoh nih, logikanya tuh gini loh. Misal gaji nih, gaji 12 bulan. Misal dia dapat gaji 30 juta, dapat gaji 40 juta. Ya lah. Nih, dapat gaji 40 juta, dapat gaji 50, dapat gaji 60. Kalian kan nggak mandang dulu dia mau per bulan dapat berapa. Kan yang penting diakumulasiin. Diakumulasiin terus nanti
oh penghasilan yang apa namanya yang udah lebih dari 150 berarti nanti dikalinya sama apa namanya penghasilan yang udah di atas 50 berarti nanti dikalinya sama tarif yang 15%. Oh, penghasilan yang sudah di atas 250 juta berarti nanti dikalinya sama tarif lapis ketiga. Gitu. Sebenarnya penghasilannya kayak gitu aja sih perhitungannya. Maksudku tuh kayak kenapa yang dikali 5% sampai 15 juta, terus yang 15%-nya sisanya gitu, Kak. Itu ada batasnya nggak? Sekarang aku tanya gini deh, 35 juta biar jadi 50 juta itu berapa kurangnya? 15. 15 juta kan? Berarti untuk dia bisa pakai tarif yang 5% kan sampai penghasilannya 50 juta kan? Nah, berarti yang 15 juta ini kita pakaiin tarif di 5%. Sisanya kemana? Sisanya udah masuk ke lapis kedua dong. Yang 10 juta ini. Oh, oke, Kak, makasih. Paham kan sampai sini logikanya gitu. Jadi mau nih semisal ini aku ganti jadi 20 juta, berarti kan di sini berapa? Di sini tetap di sini berubah nggak 15-nya? Nggak berubah kan? Enggak, Kak. Berarti yang berubah di mana? Di tarif lapis keduanya. Di tarif lapis keduanya dapat berapa berarti? Yang dipotong tarif lapis kedua. Berapa? 5 juta. Nah, itu caranya. Emang ini agak susah sih buat gimana ya menganalogikannya. Jadi tuh intinya tujuan kita mengakumulasikan, kita tuh cuma mau tahu penghasilan dia yang di bulan ini itu udah kena tarif lapis berapa. Itu loh. Kan dasarnya seperti itu buat kalian ngitung. Gitu. Bisa ya? Soalnya nanti di dokter itu dipecah lagi tarifnya, habis itu kalian harus ngaliin dulu sama norma. Itu lebih susah lagi. Kalau kalian belum paham di sini, mending ngomong sekarang, aku jelasin. Daripada nanti kita udah ngitung penghasilan yang dokter, terus nanti kalian malah bingung. Ada yang masih bingung nggak ini soal pemecahan tarifnya? Ini deh, aku kasih ini. Semisal, nah sekarang aku mananya deh. Bulan Juni, ini 20 jutanya kena tarif berapa persen? 5. 5%. 5%. Kali sama 20 juta. Nah, sekarang untuk bulan Agustus, penghasilannya itu ngitungnya gimana? Kalau dia, semisalkan, taruhlah ini dana pensiun ya. Nah, sekarang di perhitungan yang 70 juta ini, penghasilannya perhitungannya gimana? 30 Yang juta 70 kena 5%, 5%, yang sisanya kena 15%. Oke. 40 juta karena 15%. Sekarang yang bulan Desember, itu gimana? 10 jutanya 15%. Nah, bingung nggak kalau kayak gini? Di bulan Agustusnya nggak bingung kan?
Nanti ini buat masih tarif lapis pertama ya, belum yang sampai ketiga terus dipecah. Oke? Ada yang mau ditanyain nggak? Pak, gua keluarin 5 ini ntar soal di UTS. Oke. Udah nggak ada yang nanya lagi kan? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sekarang ngitung yang ini sih. Ngitung yang bukan pegawai. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pengertian bukan pegawai itu penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Nah, imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan sebagainya. Nah, ini bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Nah, ini bisa dilihat itu ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Terus untuk selanjutnya ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Padahal itu bisa dibaca sendiri ya. Apa informasi? Nah, ini untuk apa aja yang meliputi pegawai, bukan pegawai. Nah, selanjutnya untuk perhitungan bukan pegawai itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ada yang menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Nah, yang dimaksud imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan merupakan imbalan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi bukan pegawai hanya 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan dan jasa. Dalam perhitungan PPh 21 atas imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan, dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dari penghasilan bruto dan tidak memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak. PPh pasal 21 atas imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan itu perhitungannya tuh DPP dikali 50% terus dikali sama tarif pajaknya. Jadi misal nih Tuan A diminta untuk melakukan jasa perbaikan AC di PT ABC. Nah, dalam melakukan jasanya, Tuan A menerima pendapatan sebesar 50 juta. Nah, kalau 50 juta ini, berarti nanti langsung dikaliin aja sama 50%. Nah, terus nanti dia kena di tarif berapa? Nah, misal masih di tarif 5%, ya udah langsung dikali sama tarif pajaknya aja. Gitu, untuk yang PPh bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. Nah, yang untuk bukan pegawai yang kedua itu menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi penghasilan yang
bersifat berkesinambungan. Nah, perhitungannya itu pakai tarif pasal 17. Nah, dia itu pakai PTKP gitu. Nah, yang selanjutnya itu menerima atau memperoleh penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain. Nah, ini bagi wajib pajak orang pribadi, kategori bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan dan berasal bukan hanya dari satu pemberi penghasilan, dasar pengenaan pajaknya tidak memperhitungkan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Hak PTKP dapat diperhitungkan oleh wajib pajak pada saat pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Maksudnya gimana? Contohnya gini, ini kasusnya seringnya di dokter sih. Semisal nih, dokter A bekerja di rumah sakit ini. Jangan pakai ini deh. Misal nih, Dokter Budi bekerja di rumah sakit A sebagai dan melakukan pekerjaan bebas di rumah sakit tersebut. Nah, Dokter Budi juga melakukan pekerjaan di rumah sakit B sebagai pegawai tetap. Nah, perhitungan dia si Dokter Budi ini dari rumah sakit A yang sebagai bukan pegawai itu nanti perhitungannya pakai norma. Itu cara perhitungannya 50% dikali penghasilan bruto kumulatif gitu. Terus baru dikali sama tarif pajaknya. Nah, ini kan salah satu contoh wajib pajak orang pribadi kategori bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan dan memperoleh penghasilan lain adalah dokter yang bekerja di 2 atau lebih rumah sakit dalam tahun kalender yang sama. Nah, ini sih untuk skema perhitungannya. Nah, kalau yang berkesinambungan itu 50% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP sebulan, dihitung secara kumulatif. Nah, ini yang berkesinambungan kecuali pasal 13 ayat 1 ini ada di Per 2016. Itu nanti bisa dibaca. 50% dikali penghasilan bruto dan dihitung secara kumulatif. Nah, kalau yang untuk tidak berkesinambungan itu sama 50% dikali penghasilan bruto. Oke. Nah, tadi kan kalau yang bersifat berkesinambungan itu kan boleh pakai PTKP kan. Nah, ini syarat penggunaan PTKP-nya itu yang pertama memiliki NPWP, penghasilan berasal dari hubungan kerja, tidak memperoleh penghasilan lainnya, menyerahkan fotokopi kartu NPWP bagi wanita kawin ditambah surat nikah dan kartu keluarga. Nah, ini contoh untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Nah, ini contohnya Eti Rahmawati adalah petugas dinas keluar asuransi dari PT Tabaru Life. Nah, ini suami Eti Rahmawati telah terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP. Dan yang bersangkutan bekerja pada PT Amanah. Eti Rahmawati telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Berarti dia boleh pakai PTKP. Eti Rahmawati hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas keluar asuransi dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarulan. Pada tahun 2021, penghasilan yang diterima Eti Rahmawati sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk rincian penghasilan bulanannya dia. Nah, sekarang perhitungannya gimana? Nah, perhitungannya itu kalau kalian pengen gampang, itu dibikin tabel kayak gini ya. Nah, karena dia bukan pegawai, berarti penghasilan brutonya itu dikali sama 50%. Kemudian dikuranginya itu sama PTKP per bulan. Nah, di sini ketemu PKP, terus
penghasilan kena pajak kumulatif ya, karena dia masih bulan pertama, itu masih 18 juta. Nah, 18 juta ini masih kena tarif 5%. Nah, PPh pasal 21 terutangnya itu Rp900.000. Nah, di bulan Februari, ini penghasilan 45 juta juga, dikali sama 50%. Kemudian PTKP-nya 4.500.000. Ini PTKP bulanan ya. PKP-nya ketemulah 18 juta. Penghasilan kena pajaknya, ini penghasilan kena pajaknya harus diakumulasiin ya. Nah, 36 juta. 36 juta ini masih di lapis pertama. Terus dikali sama 5%. Sama dengan 900.000. Nah, di bulan Maret, si Eti ini menerima penghasilan 48 juta. Kemudian dikali dengan 50% dan dikurangin PTKP. Nah, penghasilan kena pajaknya itu jatuhnya 19 juta 19.500.000. Nah, setelah diakumulasiin itu penghasilannya tuh udah kepecah. Nah, yang 50 juta ini dikali sama 5%, terus yang 55.500.000-nya ini dikali sama 15%. Nah, di sini ada yang bingung nggak? Kenapa bisa 50 sama 55? Ini gue ini ya. Bingung, Kak. Sama kok gue juga. Bentar, ini gimana sih? 24, 19. Ya. Ini tuh, tabelnya. Nih. Jadi tuh, gini, 36 juta buat ke 50 juta itu berapa? 14 bukan? Iya, 14, Kak. 14 kan? Berarti 14 jutanya kena 5% nggak? Iya. Nah, karena 14 jutanya masih kena 5%, berarti di sini dia dipotongnya 700.000 kan, di PPh 21 terutangnya itu 700.000. Nah, sekarang sisanya itu yang 5 juta, tadi kan penghasilannya 19 juta kan, 19.500.000. Nah, 14 jutanya udah kena di lapis pertama, berarti masih ada 5.500.000 nih penghasilan bulan Maret yang belum dipotong. Nah, 5.500.000-nya ini setelah diakumulasiin ternyata dia udah kena penghasilan yang lapis kedua. Nah, 5.500.000-nya ini dikali sama 15%. Berarti hasilnya 825.000. Gitu. Bingung nggak? Nah, itu 700-nya ditambah sama 825.000. Nah, itu adalah PPh yang terutang pada bulan Maret. Bingung nggak? Beneran nih nanya, bingung nggak? Jadi tuh yang di sini itu yang ditulis itu tuh kan penghasilan kumulatif ya. Ya kan? Tapi yang dihitung itu tuh tetap ini penghasilan kena pajak yang bulanannya, bukan 50 dikali 5%. Tapi penghasilan berapa penghasilan yang masih kena tarif 5% dan berapa penghasilan yang masih yang udah kena tarif 15%. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini ngitungnya hati-hati ya. Nah, kemudian di bulan April dia brutonya 52 juta. Nah, dikali sama dikali sama 50%, jadinya itu 26 juta kan. Terus dikurangin PTKP,
penghasilan kena pajaknya itu pada bulan April itu 21.500.000. Nah, diakumulasiin penghasilannya dia masih ada di angka 77 juta. Berarti 21.500.000-nya ini dikali sama 15%. Gitu. Nah, selanjutnya pada bulan Mei sampai bulan Oktober, ini setelah diakumulasiin, penghasilannya masih ada di range lapis kedua. Jadi, dikalinya sama masih 15%. Tapi di bulan November, itu penghasilannya udah ada yang masuk ke lapis ketiga. Nah, di sini kita bagi lagi. 232 ini kan batas lapis kedua kan 250 kan. Buat 232, buat ke 250 kan kurang 18. Nah, 18 jutanya ini masih masuk ke lapis yang kedua, terus kemudian sisanya itu udah masuk lapis ketiga. Terus sama yang bulan Desember, karena bulan Novembernya udah kena lapis ketiga, berarti bulan Desembernya itu juga kena lapis ketiga. Nah, ini tinggal PPh 21-nya diakumulasi buat ketemu PPh 21 1 bulan. Nah, itu. Jadi nanti semisal kalian dapat bukti potong yang bulanan, berarti nanti kalian akumulasiin dulu tuh berapa sih perhitungannya dia gitu loh. Sebenarnya kalau udah ada bukti potongnya, kalian tinggal ngakumulasiin aja semuanya, terus hitung aja kayak biasa. Kan nanti, semisal nih, ini kan kalian nggak akan bingung kalau semisal aku kasih soal penghasilan dia langsung 346 juta. Kalau semisal nggak suruh aku rinciin, pasti kalian udah tahu kan itu kena lapis berapa. Ya nggak? Nah, ini kan kalian bingungnya karena disuruh ngerinciin aja. Jadi tuh, ini kapan sih gue harus, di bulan apa sih gue harus pindah lapis gitu loh. Ya udah diakumulasiin aja. Kalau penghasilannya udah lebih, setelah diakumulasiin udah lebih dari 50 juta, oh berarti di bulan ini ada yang kena lapis 2, ada yang kena lapis 1 gitu. Terus semisal di perhitungan selanjutnya ada yang penghasilannya itu udah lebih dari 250. Oh, berarti yang penghasilan bulan ini ada yang kena lapis 2, ada yang kena lapis 3, gitu aja. Sebenarnya logikanya sama aja loh. Kalau semisal nih, gua suruh kalian ngitung nih 346 juta, itu PPh 21-nya berapa? Pasti kalian langsung ngitung tuh pakai tarif progresif 0 sampai 50, terus apa namanya 50 sampai 250, terus 250 sampai 500, pasti langsung hitung kayak gitu kan. Sebenarnya kan hitungannya sama aja. Kalian cuma harus ingat-ingat, kan kalian udah inget batasannya tuh berapa aja. Ini kan bedanya cuma suruh akumulasiin gitu loh. Gitu. Sama aja sebenarnya. Ada yang bingung nggak? Nggak ada lah ya. Kalian kan pinter-pinter sih. Suka deh gue ngajar kalian. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu buat bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan. Nah, kalau dokter, semisal dia kerja di beberapa rumah sakit, itu berarti pekerjaan dia di rumah sakit yang ini, yang sedang kalian hitung penghasilannya, itu berarti jatuhnya bukan pegawai. Jadi nanti dokter tuh biasanya punya bukti potong bulanan sama A1. Nah, itu ada sih yang nggak punya A1, berarti dia buka klinik sendiri sih. Nah, itu nanti perhitungannya pakai norma. Nah, di sini contohnya itu Dokter Samudra merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkenal yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak. Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dokter Samudra pada setiap akhir bulan.
selain praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, Dr. Samudra juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Dr. Samudra Putra telah memiliki NPWP dan pada tahun 2021 jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik Dr. Samudra di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah sebagai berikut. Nih, ini penghasilan dia dari rumah sakit. Oke. Terus perhitungannya gimana? Kalau yang dokter gampang sih, nggak usah dikurangin PTKP. Bentar ya, mau ngambil cari dulu. Oke. Nah, lanjut ya. Untuk yang perhitungan dokter, ini gimana sih cara perhitungan penghasilan dokter tersebut dari Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak? Nah, di sini kan tadi udah ada rincian penghasilannya ya. Nah, cara ngitungnya yang kita hitung itu jasa dokternya yang dibayar pasien. Nah, di sini kan brutonya itu 45 juta ya. Langsung aja dikaliin sama 50%. Terus nanti ketemu DPP-nya. DPP-nya ini dikali sama tarif pajak. Nah, ini ke bawahnya sama sih. Kalau dia bukan pegawai, terus yang memberi penghasilan itu lebih dari satu entitas, atau dia membuka pekerjaan bebas, atau dia ada kerjaan lain, nah itu nanti kan jatuhnya dia harus dihitung nggak pakai PTKP penghasilannya. Kalau yang bedanya yang sama yang tadi apa? Kalau tadi di sini dia penghasilannya itu hanya dari satu entitas, makanya dia boleh menggunakan PTKP. Nah, kalau di sini karena dia penghasilannya lebih dari satu entitas, maka tidak boleh menggunakan PTKP. Lalu apakah PTKP-nya tidak digunakan? Enggak juga. Nanti ketika di akhir tahun, di bulan Desember, itu nanti ketika semua penghasilan diakumulasikan dari dia penghasilan buka klinik sama dia kerja di rumah sakit, itu nanti diakumulasiin penghasilannya berapa, baru dikurangin PTKP-nya di akhir tahun. Gitu. Jadi kalau setiap entitas dia pakai PTKP ngitungnya, rugi dong. Kan PTKP-nya dipakai di semua entitas berarti. Berarti hanya boleh dipakai di satu pemberi kerja aja. Itu ya, kalau semisal wajib pajaknya punya pekerjaan lebih dari di 2 tempat kerja. Itu. Ini pengajian masih sama kok. Cara perhitungannya masih sama kayak yang di atas. Coba dokter. Tapi tidak sesimpel ini ya nanti penerapannya. Gue aja mau gila ngerjain dokter. Lo nggak usah dipikirin ya guys, itu nanti aja. Terus ini bukan yang contoh yang ketiga.
itu bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Nah, sebenarnya penghitungannya tuh sama kayak bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Bedanya, kalau yang bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan, dia boleh pakai PTKP dengan syarat hanya di satu pemberi penghasilan. Tapi kalau dia penerima penghasilannya tidak bersifat berkesinambungan, berarti cara perhitungannya bagaimana? DPP-nya dikali sama 50%, kemudian dikali sama fee-nya berapa. Gitu. Ini lebih gampang sih. Kalau nggak punya NPWP dikali sama 120%. Oh ya, nggak punya NPWP itu nanti ngaruh ya ke perhitungannya. Tapi biasanya kalau perhitungan dokter gitu-gitu, dokter harusnya punya ya NPWP. Nah, ini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada lah ya. Kalian kan pintar. Oke. Bukan pegawai yang memberikan jasa kepada pemotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Ini contohnya kayak memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut. Kecuali apabila dalam kontrak ada perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas kecuali ada perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang, maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang. Contohnya itu apa? Di sini, ini adalah bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau melakukan penyerahan material atau bahan. Nah, di sini contohnya Arif melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan 10 juta. Arif mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar 180.000. Upah harian dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar 4.500.000. Selain itu, Arif Nugraha membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar 1 juta. Nah, dalam hal berdasarkan kejadian serta dokumen yang diberikan Arif, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Arif Nugraha dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto dan dasar PPh 21-nya tuh PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Arif Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi sebagian upah tenaga kerja harian yang dibayarkan Arif Nugraha dan biaya spare part AC. Nih, contohnya tuh tadi kan kalau semisal dia ada kontrak yang memisahkan mana upah pegawai yang dipekerjakannya dan mana yang bagian spare part dan lain-lain. Contohnya tuh kayak semisal ada contoh gampangnya tuh ada notanya gitu loh. Jadi ini jasa buat perbaikan AC-nya segini, terus buat spare part-nya segini. Nah, berarti yang dipotong itu hanya jasanya saja. Material dan lain-lainnya itu tidak dipotong. Nah, berarti yang harus dipotong itu berarti penghasilan yang diterima Arif Nugraha sebesar 4.500.000 dikali 50% dikali 5% sama dengan 112.500.
ini penghasilan semisal dia ada perjanjian atau kontrak yang bisa memisahkan mana sih yang bagian gaji atau upah, mana sih yang bagian penyerahan material. Nah, itu semisal ada perjanjian kontrak. Ya, contoh gampangnya tuh harus ada invoice-nya gitu loh. Nah, kalau semisal dalam kontraknya itu tidak dijelaskan mana yang menjadi bagian upah, mana yang menjadi bagian jasa dan spare part dan lain-lain, berarti nanti dana 10 juta tersebut langsung kita potong PPh pasal 21 dikali sama 50% dulu, terus kemudian dikali sama tarifnya, yaitu PPh-nya sebesar 250.000. Itu. Yang ini ada yang mau ditanyain? Ini sama kayak ini enggak sih? PPh 23. Tapi yang ngasih dari badan ke badan gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah selesai, ye. Minggu depan mau review dulu apa langsung UTS? Review dulu, Kak. Mau di review apa? Bukannya kalian udah pintar. Ya udah, kalau ada yang bingung nanya. Nah, Kak, tadi UTS-nya tuh materinya dari setelah kuis atau dari sebelum kuis ya? Bentar. Maunya gimana? Maunya gimana? Biar sedikit ya setelah kuis, Kak. Setelah kuis, ya berarti nanti ini yang bukan pegawai. Banyak. Nanti paling dokternya gue kasih 5. Terus yang tidak berkesinambungan 10. Nah, gue ngasih request nih, lu mau nanya begini. Gue mah gampang nilainya. Orang kalian kalau ditanya diem-diem aja. Ya udah, aku bikin soal suka-suka. Mana ada yang mau ditanyain nggak sebelum gue tanya? Kalian mau nanya dulu bentar. Ya, Lingga, kenapa? Tadi contoh 4 kan itu yang kan dia 10 juta kan 4.500.000 dikurang 1 juta dikurang 4.500.000 10 juta dikurang 4.500.000 dikurang 1 juta kan hasilnya 4.500.000. Nah, itu yang 4.500.000 pengurangnya dari PT, bukan dari PTKP kan ya, Kak? Dari perincian tadi. Bukan. Itu dari kan tadi kan dijelasin nih siapa dikasih duit 10 juta. 4.500.000-nya buat upah, 1 jutanya buat beli spare part. Semisal dia ada kontrak, berarti 10 juta itu bisa dikurangin sama biaya upah atau gaji. Misalnya dalam transaksi ini ada perjanjian yang memisahkan antara pembayaran upah atau gaji sama pembayaran ini apa namanya spare part dan material kayak gitu. Biasanya nanti dikasih keterangannya kok. Sama jumlahnya kan, Kak? Iya. Oke, makasih, Kak. Ada yang mau ditanyain lagi? Harus disuruh on cam dulu dong sebelum gua frustasi. Ayo dong, ntar gue mau ngabsenin nggak dibolehin lagi sama Sida kalau kalian nggak on cam.